Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ibaska TV dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kami berjumpa kembali dalam acara kajian parenting yang insya Allah senantiasa dilaksanakan setiap malam Rabu. Sebelumnya, perkenalkan saya Isnani Hanifatur Rahmah selaku host pada acara kajian parenting malam hari ini. Di sini telah bersama saya narasumber yang insya Allah sudah tidak asing lagi bagi pemirsa Ibaska TV. Beliau adalah Kepala Kesantrian Putri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Beliau adalah Ustazah Eli Damewati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah bihair. Alhamdulillah. Nah hari ini Ustazah kita akan berdiskusi mengenai tema bagaimana mendidik anak di era digital. Nah seperti yang kita tahu Ustazah bahwa perkembangan zaman itu terus membawa teknologi itu bergerak ke arah yang lebih maju gitu Ustazah. Nah dengan hadirnya teknologi ini tentu banyak sekali memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah misalnya seperti memudahkan kita dalam berkomunikasi, memudahkan kita dalam menerima atau menyebarkan informasi, dan bahkan memudahkan kita dalam sarana pembelajaran. Tetapi Ustazah, dilemanya di sisi lain, dengan hadirnya teknologi ini jika tidak dikontrol dengan baik justru akan menimbulkan dampak-dampak negatif terutama bagi anak-anak kita gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang misalnya itu banyak yang sudah kecanduan gadget Ustazah. Nah itu mereka merasa bahwa di dunia maya itu lebih menarik dibandingkan dengan di dunia nyata gitu. Sehingga itu akan berpengaruh besar terhadap interaksi sosial mereka gitu. Sehingga mereka kesulitan dalam bergaul di masyarakat. Nah itu merupakan tantangan baru nih Ustazah bagi orang tua masa kini gitu Ustazah. Nah bagaimana Ustazah cara mendidik anak gitu di era yang sudah semakin canggih ini, di era yang sudah serba digital gitu. Nah bagaimana orang tua itu mendidik anak mereka gitu seiring dengan berkembangnya teknologi digital yang ada. Ya. Ustazah, Ya. silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan juga perhati parenting ya. Agenda rutin kita parenting yang insya Allah dilaksanakan pada setiap Selasa malam. Selamat malam. Rabu Ustazah. Oh ya Selasa. Oh ya Rabu, malam Rabu ya. Yeah. Ya. Mudah-mudahan ini banyak orang tua yang ikut bergabung ya, sehingga bisa sharing bersama itu. Tema yang kita angkat pada malam hari ini memang tema yang sekarang hampir membuat galau banyak orang tua ya, bingung gitu. Jadi kalau dulu waktu masih saya kecil mungkin jauh lebih mudah ya mendidik dibanding sekarang. Karena orang tua sekarang memang bingung karena anaknya sering lebih tertarik dengan gadget gitu ya. Sehingga gadget atau kalau di sini HP dan sejenisnya menjadi barang yang kemudian terasa sangat penting kehadirannya ya. Bahkan anak-anak itu kadang tidak makan tidak apa, penting punya pulsa gitu kan. Betul. Jadi pulsa itu seolah-olah bisa menggantikan makanan gitu ya. Nah itu yang kemudian harus waspada ketika orang tua kemudian kebebasan ya, karena memang ternyata saya pernah bersama-sama dengan dokter di sebuah rumah sakit itu ya, ada acara bareng gitu. Beliau bercerita bahwa sekarang ini banyak sekali anak-anak yang terpapar dengan adiksi gawe itu istilahnya ya. Jadi ada yang kemudian berdampak dari psikisnya, bahkan sosialnya, bahkan fisiknya juga gitu ya. Akhirnya anak-anak mungkin obesitas, itu bisa pengaruh dari terlalu asik sehingga makan di depan internet, di depan TV, apalagi kemudian kamar ditutup gitu kan, sehingga dampaknya secara nyata memang ini luar biasa itu. Bahkan kalau kita lihat di sosmed atau kemudian informasi-informasi yang ada, banyak anak yang hilang, banyak anak yang bahkan bunuh diri. Itu ternyata tidak hanya anak saja, bahkan orang tua pun gitu ya.
kena dampak dari digital dan adiksi gawe ini yang kemudian sangat luas dampaknya gitu. Maka kemudian bagi orang tua perlu rambu-rambu secara khusus bagaimana kaitannya dengan mendidik di era sekarang gitu ya. Nah, kaitannya tentang mendidik di era sekarang ini, di era digital ini memang perlu kita pahami. Tadi Mbak Isna ini sudah bercerita ya bahwa keuntungannya memang banyak sekali ya. Kita dimudahkan gitu ya. Cari referensi sangat gampang bagi teman-teman yang sedang kuliah. Tidak seperti dulu saya kuliah pontang-panting cari referensi ke perpustakaan di sini. Sekarang tinggal di depan semuanya sudah hadir gitu ya. Tetapi sekali lagi ternyata selain dampak positif banyak dampak negatifnya gitu. Terus bagaimana orang tua zaman sekarang gitu ya? Yang pertama tentunya orang tua perlu menguatkan tentang makna mendidik itu ya. Jadi bahwa tugas mendidik itu tidak diserahkan kepada sekolah saja atau pesantren saja. Karena memang dasar-dasar dari pendidikan itu ada di rumah. Gitu ya. Terutama ketika pola asuh awal 5 tahun awal ya usia dini itu sangat memberikan pengaruh yang luar biasa bagi umur-umur selanjutnya gitu. Kasus-kasus yang terjadi misalnya di beberapa pondok gitu ya, ada anak-anak yang kemudian memang terpapar gawe gitu ya, adiksi gawe ini ternyata tidak sekarang selama di pondok, tidak gitu ya. Setelah kita runtut, ini kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya. Ternyata itu masa lalu ketika mereka SD atau mereka ketika di rumah gitu. Orang tua pernah cerita, saya pikir di rumah itu aman Ustazah gitu kan. Anak di rumah di dalam kamar tidak main-main, saya merasa aman gitu. Tetapi ternyata itu tidak terjadi di era sekarang. Kita nggak bisa membiarkan anak di rumah, kita asik bekerja, anak asik dengan gawenya di kamar. Nah ini sudah tidak bisa lagi gitu ya, apalagi kamarnya dikunci. Nah ini sangat berbahaya gitu ya. Maka sekali lagi perlu sikap mental yang positif pada orang tua bahwa yang pertama adalah bahwa pendidikan ini tugas utama harus memang diemban lagi oleh para orang tua. Bahwa tugas mendidik itu adalah tugas orang tua, bukan tugas sekolah dan pesantren. Pesantren dan sekolah itu melanjutkan ketika pas tahapannya gitu ya. Tetapi yang paling sangat menentukan itu adalah 5 dasar awal 5 tahun. Yang pertama ini yang sangat menentukan gitu. Itu yang pertama. Apa tugas orang tua pas awal-awal ini? Orang tua menjaga fitrah anak itu. Maka sekarang banyak istilah pendidikan fitrah gitu ya, mengembalikan fitrah gitu. Nah, mengembalikan fitrah ini kalau di dalam kacamata Islam ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah fitrah itu kalau sebagaimana digambarkan dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 30 itu, fitrah itu kalau para pakar pendidikan mengatakan yang pertama penanaman tauhid. Tauhid itu menjadi dasar. Maka orang tua ketika memilih sekolah sejak usia PAUD, TK, usia kecil itu sudah harus memilih sekolah-sekolah yang memang biah religinya sangat kuat, penanaman tauhidnya sangat kuat gitu. Yang kemudian itu sangat membantu pada tahap-tahap berikutnya gitu. Nah, pertama adalah penjagaan dari tauhid itu ciri fitrah. Nanti SMP, SMA selanjutnya kalau tauhidnya ini sudah terbangun akan jadi lebih gampang ya. Yang kedua adalah fitrah itu juga berarti anak itu mencintai kebaikan gitu. Jadi mereka bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Maka anak kalau kemudian fitrahnya itu terkotori, biasanya misalnya sudah tidak jujur, malas-malesan gitu kan. Dulu waktu TK, SD kok bagus, sekarang SMP kok sudah mulai berkali-kali diminta untuk sholat, kadang tidak jujur. Ini bisa jadi karena fitrahnya sudah terkotori. Yang ketiga adalah fitrah itu berarti anak itu berkembang potensinya. Karena manusia
itu mempunyai peran kekhalifahan. Nah, peran kekhalifahan inilah yang kemudian akan membuat orang tua itu mengembangkan potensi yang diberikan Allah kepada setiap manusia itu berbeda. Disitulah peran orang tua dan juga kemudian sekolah bagaimana mengasah, menstimulus, mengembangkan potensi apa-apa yang ada pada diri seseorang itu, yang kemudian berkembang sebagaimana yang Allah berikan. Jadi tidak bisa dipaksa untuk kamu harus jadi seorang dokter. Karena sekarang baru tren ya. Semua anak kalau SMA ini kalau ditanya apa nak mau ngambil apa nak, kedokteran Ustazah, kedokteran. Nah, padahal sebetulnya gambarannya begitu ya. Anak punya potensi dan peran yang mesti kita gali dan tentunya berbeda gitu. Terus yang kedua adalah mendidik era digital itu penguatan akan tujuan kepengasuhan gitu. Nah, tujuan kepengasuhan ini tentunya sangat berkaitan tentang visi misi sebuah keluarga yang dibangun oleh seseorang gitu ya. Kita bisa mengambil sebuah contoh dari di mana di dalam Al-Qur'an itu digambarkan banyak sekali ya. Contohnya adalah misalnya visi surat An-Naml atau visi seorang semut ya. Ekor semut, sebuah semut itu bisa menjadi sebuah contoh bagaimana sebuah keluarga itu dibangun. Apa yang mesti dilihat dari seekor semut, bahwa semut itu rapi, punya peran masing-masing keluarga. Ayah punya peran sendiri, ibu punya peran sendiri, anak-anak berkembang dengan potensinya. Ada semut yang bertelur, ada semut yang mencari makan, ada semut yang menolong, ada semut yang kemudian setiap hari berjalan untuk mencari jalan gitu. Nah, itulah gambaran sebuah keluarga, bahwa visi dalam sebuah keluarga mengembangkan potensi anak dengan kemudian ada peran masing-masing yang dibagi di dalam keluarga itu. Nah, itu sangat menarik kita melihat sebuah visi dari semut itu. Contoh lain adalah visi dari sebuah lebah. Nah, ini lebah itu adalah binatang yang sangat bermanfaat ya. Maka ini bisa ditancapkan dalam sebuah keluarga, bahwa kita mendidik anak-anak kita, ayolah jadikan diri kita, keluarga ini, anak-anak ini menjadi keluarga yang memberikan manfaat, tebar kebaikan, tebar kemanfaatan. Ketika itu sudah ditanamkan sejak kecil, kemudian gede dan itu dijaga oleh orang tua menjadi visi keluarga, tentunya akan sangat menarik. Nah, visi-visi kepengasuhan, tujuan kepengasuhan inilah yang terus-menerus dikuatkan dalam sebuah keluarga. Dan ingat bahwa kepengasuhan itu tidak hanya mamah ya, tidak hanya orang tua ya. Ayah juga sangat berperan gitu. Kita lihat semua surat-surat pendidikan ya. Semua surat-surat pendidikan, ada surat Luqmanul Hakim, ada Ali Imran, ada kemudian surat Maryam yang kemudian berkisar tentang pendidikan. Hampir semuanya menceritakan tentang surat itu diberikan kepada ya bunayya la tusyrik billah, misalnya kayak gitu. Al-Luqman, Allah memberikan kepada Al-Luqman gitu ya, atau Luqman, atau Ali Imran, semuanya adalah surat-surat yang berkaitan dengan pendidikan. Ini artinya apa? Bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari peran seorang ayah yang kemudian menjadi direktur utama di dalam keluarga itu, yang harus memberikan garis-garis besar haluan rumah tangga gitu ya. Sementara ibu adalah manajer di dalam keluarga itu. Ibu itu berkaitan dengan kepengasuhannya, kedekatan dengan anak, menyayangi anak, membimbing anak. Ini lebih pada pola kepengasuhan yang harus dikuatkan oleh seorang ibu itu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa mendidik di dalam era digital ini itu perlu dikuatkan dengan pola-pola yang kemudian menjadi orang tua yang satu adalah orang tua yang kuat. Orang tua kuat itu orang tua yang religinya kuat, dia juga
kuat visi misinya, dia juga punya konsep kepengasuhan yang mantap gitu ya. Jadi dimulai dari orang tua dulu gitu ya. Kenapa parenting ini mesti ada ya? Karena kita juga yang sekolah itu tidak hanya anak-anak. Anak-anak ya, orang tua juga perlu ya Iya, Ustazah ya. orang tua juga perlu karena tidak ada fakultas kepengasuhan. Orang tua. Ya, belum ada sekolah Iya. orang tua ya. Kalaupun ada juga seminar-seminar itu. Mudah-mudahan dari acara-acara yang kita adakan ini menjadi bagian dari ada persepsi yang sama yang dibangun antara orang tua dan anak-anak gitu ya. Karena memang 3 ini salah satu pendidikan di era digital adalah orang tua harus kompak. Kompak apa? Kompak dalam mengasuh. Kompak apa? Kompak menentukan arah kependidikan. Kompak kemudian melihat aturan-aturan bagaimana seorang anak ini memperlakukan HP-nya. Ayah dan ibu harus punya sama persepsi ya. Tidak boleh ayah mengizinkan gak apa-apa gitu. Sementara mamanya gak boleh gitu. Ini yang sering terjadi ketidakkompakan di dalam pola komunikasi, pola kepengasuhan, pola peletakan visi misi dalam sebuah keluarga sehingga terjadi ya banyak compang-camping di sana sini gitu ya. Ya, Masya Allah, berarti memang peran orang tua itu memang sangat penting ya Ustazah, tentang kekompakan untuk bisa menjaga anaknya dari adiksi HP atau kecanduan gadget gitu. Nah, dari beberapa kasus Ustazah, kan banyak sekarang itu anak-anak itu yang sudah terlanjur kecanduan HP atau yang biasa disebut dengan adiksi gawai. Nah, itu bagaimana Ustazah ciri-cirinya dari anak tersebut supaya orang tua itu sudah bisa mengantisipasi, oh ini anak saya sudah masuk dalam tahap yang tidak wajar gitu dalam memegang gadget gitu. Iya. Cirinya banyak sekali ya. Dari perilaku-perilaku gitu ya. Misalnya seorang anak ini dia tidak bisa lepas dari gadgetnya. Bangun tidur nangis langsung mencari gitu ya. Kemudian misalnya yang diingat ini adalah ya memang selalu HP-nya gitu ya, gadgetnya itu kemanapun tuh. Jadi misalnya juga dia tidak secara psikis dia sudah tidak bisa pisah dari gadget ini gitu. Dia juga secara sosial dia tidak nyaman keluar bermain dengan temannya, dia nggak nyaman gitu. Dia sudah kemudian di dalam kamar sibuk dengan HP-nya, kemudian juga terganggu gitu ya. Kalau kemudian ini juga tergantung dengan umur ya. Kalau anak-anak usia dini misalnya dia tidak lepas dari gawenya itu. Ini juga nanti ada aturan mainnya ya. Misalnya untuk anak-anak PAUD itu tidak bisa dikasih ini tuh belum bisa gitu ya. Jadi orang tua tidak boleh memaksakan untuk biar menang kita kasih HP. Kan sekarang banyak sekali ya. Padahal kalau usia PAUD di bawah 3 tahun 4 tahun ini kalau bisa tidak kita kasihkan HP dulu gitu ya. Karena matanya, otot mata juga belum kuat untuk melihat sinar-sinar yang terlalu terang di HP itu gitu ya. Nah, ciri-ciri anak yang lain adalah jadi dia sudah sudah tidak bisa nyaman dengan dirinya karena pegangan HP ini sudah ya tidak bisa hidup katakanlah gitu ya. Yang dipegang HP ini mau belajar sudah tidak nyaman. Dia sudah tidak bisa konsentrasi dengan yang namanya membaca gitu. Karena membaca dengan adiksi gawe atau kemudian dia terpapar gadget ini sangat bertentangan. Anak-anak yang sejak awal sudah dikuatkan dengan membaca itu membuat otot mata anak itu kuat. Karena yang aktif itu adalah matanya ketika membaca. Jadi kesana kesini mata ini, otot mata ini dipaksa untuk bergerak. Itu membuat otot mata seperti berolahraga gitu ya, kuat. Tetapi berbeda dengan gadget dan sejenisnya. Ini membuat otot lemah karena disodorkan dengan sinar yang sangat kuat gitu ya. Ini yang membuat buyar konsentrasi belajar. Maka pasti anak-anak yang sudah kecanduan seperti ini, dia konsentrasi belajarnya sangat rendah.
gak bisa gitu ya. Nah, apalagi yang kemudian tahap selanjutnya kalau konsentrasi belajarnya rendah, dia sudah gak kuat untuk belajar gitu. Lari ke sini lebih asik, nonton video game-game gitu ya, game online dan sebagainya. Dan ini pada tahapan-tahapan yang sudah sangat melebihi, sangat berbahaya. Apalagi kalau kemudian secara sosial dia juga akan bermasalah. Tuh. Karena mereka kebanyakan sudah tidak kenal dengan tetangganya, tidak kenal dengan teman-temannya gitu ya. Terus kemudian harus ditarik seperti ini, ayo makan dulu gitu kan. Asik dengan ininya, dia sudah dipegang gini sudah susah gitu. Nah, ini banyak ciri-ciri yang kemudian bisa kita lihat anak-anak kita ya, yang kemudian makanya memang sejak awal dalam pendidikan era digital ini kita sudah harus ada aturan-aturan yang jelas. Kapan anak kecil itu diberikan gadget, umur berapa, kemudian berapa jam sepekan gitu. Apa yang bisa dilihat itu juga perlu ya, karena sekali lagi aturan tidak jelas membuat anak itu porak-poranda gitu. Tuh, ya, jadi memang harus ada pengaturannya tersendiri gitu Iya. Ustazah. Kalau untuk batas normal Ustazah, batas normal anak bermain HP, apakah ada yang perlu diterapkan oleh orang tua supaya anak itu tidak menjadi adiksi gadget Ustazah? Kalau usia PAUD itu ya 3 tahun ke bawah, itu kalau bisa jangan dulu. Oh, sama sekali tidak boleh. Kalau bisa tidak dulu, aman ya untuk anak 3 tahun ke bawah. Tapi kalau misalnya kita kasih itu ya sebentar saja ya, mungkin memang tidak boleh dilepas gitu ya. Karena kalau dilepas pegang-pegang sendiri memang sekarang hampir agak susah ya. Karena memang apalagi ini akibat dari COVID kemarin ya. Semua pendidikan lewat online. Itu benar-benar kadang lantaran PR-PR sekolah itu menjadi anak kemudian sangat tidak bisa dipisahkan dari gadget ini gitu. Tetapi sekali lagi orang tua bisa memberikan alternatif kegiatan-kegiatan yang kemudian anak tidak selalu terhubung dengan gadget ketika orang tua itu banyak memberikan kegiatan-kegiatan yang aktif gitu ya. Misalnya satu pilihan sekolah di pesantren, kan anak sudah dilarang HP gitu kan. Ya, ini kan artinya agak aman ya dari sisi penggunaan yang kemudian terus menerus ya. Meskipun kalau anak-anak pesantren insya Allah mudah-mudahan sudah banyak yang sudah membedakan ya. Ini adalah bebas nilai tergantung siapa pemakai. Kalau kemudian dipakai yang positif untuk belajar, tentunya subhanallah akan memberikan banyak manfaat. Tetapi bagi anak yang kemudian tidak kuat, nah ini yang kemudian bermasalah. Itu kalau anak pesantren ya. Tapi kalau anak yang TK, SD, ini kan kemudian pulang dari sekolah jam 3 misalnya, dia masih punya waktu banyak semalam atau sore atau mungkin minggu. Sehingga inilah orang tua harus memang perlu ngati-ngati sejak awal ya. Misalnya boleh pakai HP waktu hari Ahad itu, atau misalnya boleh pakai HP untuk belajar yang perlu pendampingan. Sekarang memang tidak bisa melepas anak-anak itu dengan HP sendiri, satu orang anak apa dikasih satu HP gitu, karena banyak sebetulnya sudah seperti itu ya, karena merasa mampu untuk membeli gitu. Tetapi akhirnya yang kewalahan adalah orang tua ya, karena akhirnya anak kecanduan gadget itu ya. Akhirnya yang terjadi ya cerita-cerita yang sangat ya depresi, stres, bingung, gak bisa konsentrasi belajar, akhirnya perilaku-perilaku seperti orang autis gitu ya. Karena sudah tidak bisa konsentrasi, asik dengan dunianya sendiri gitu. Ini yang membuat apa bahayanya gawe ini. Saya jadi teringat Ustazah, saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu orang tua gitu. Jadi memang niatnya
beliau itu menyekolahkan anaknya di pesantren itu memang salah satunya supaya tidak kecanduan gadget gitu seperti anak-anak pada umumnya gitu Ustazah. Akan tetapi Ustazah dilemanya itu saat liburan sekolah gitu. Jadi seolah-olah itu anak-anak itu merasa pelampiasan gitu Ustazah. Pelampiasan karena sudah merasa berbulan-bulan tidak pegang HP gitu. Jadi pada akhirnya saat liburan itu ajang untuk mereka pegang HP terus gitu. Jadi ketika diingatkan itu beliau cerita bahwa ini kan udah lama Bi nggak pegang HP, udah lama Mi nggak pegang HP gitu. Nah, solusi untuk jika terjadi hal-hal seperti itu untuk mungkin bagi pemirsa Ibaska TV mungkin nggak Ustazah sebagai wali santri anak yang pondok begitu. Iya, iya. Bagi wali santri yang anaknya di pondok ya, dan kemudian pulang gitu ya, Iya betul. pulang dan kemudian harus ketemu HP lagi. Yang pertama aturan itu tetap, aturan penggunaan HP itu tetap harus kita sampaikan kepada anak-anak kita gitu. Kamu boleh bawa HP, tetapi sekali lagi digunakan untuk yang positif, atau orang tua memang harus memantau apa yang sudah dilihat oleh anak-anak itu, terutama mungkin yang SMP ya. Kalau yang SMA meskipun kadang sudah tahu batas-batasnya, dia sudah bisa berpikir lebih dewasa untuk memakai HP, tetapi kadang juga harus tetap hati-hati dan waspada ya, karena sekarang itu juga kadang anak itu membeli online itu juga kadang tidak terkontrol gitu ya. Maka bagaimanapun anak-anak itu tetap perlu dilihat gitu ya. Terus juga berikan kegiatan-kegiatan juga yang mungkin lebih banyak aktifnya ya. Jadi misalnya kayak gini, ketika anak itu dibiasakan dengan membaca buku ya misalnya, maka pulang dia kan pasti tetap asik dengan bukunya ya, dibanding memang nanti memang akan lari ke HP. Itu pasti anak sekarang itu seperti tidak bisa lepas dari gadget ya, betul. Karena memang eranya adalah era itu, kita nggak bisa. Kamu nggak boleh pakai gadget di usia di zaman sekarang itu nggak bisa gitu ya. Hanya kemudian orang tua yang perlu memandu ya ketika masih SMP gitu ya. Kalau SMA mungkin orang tua lebih canggih anaknya ya. Iya betul. Iya kan? Betul. Ya biasanya anak-anak tuh jauh lebih canggih dibandingkan orang tuanya gitu. Hanya sekali lagi penguatan visi di keluarga itu yang perlu dikuatkan lagi ya, tentang kebaikan, tentang dakwah, tentang ini digunakan untuk ya bermanfaat. Itu memang, dan kuncinya adalah akrab dengan anak. Ketika kita sudah akrab dengan anak-anaknya bisa cerita sendiri, Umi aku baru galau Mi gitu. Biasanya kayak gitu, Mi aku galau ya Mi, ini kenapa ya? Nah kenapa? Sesuatu yang kemudian dia punya masalah itu biasanya cerita. Nah makanya kunci dalam mendidik di era digital ini salah satunya adalah komunikasi orang tua dengan anak itu sehat. Gitu. Jadi dibangun rasa keakraban ini penting banget ya, supaya kemudian anak tidak lari ke sana, kita tidak tahu, kita ketinggalan di sini. Tapi kalau kemudian kita akrab dengan anak-anak kita, biasanya kayak tadi, anak itu tetap akan bercerita. Ini loh Mi ada bagus ini, ini loh teman-temanku, atau aku lagi galau ini kenapa ya gitu. Kamu kenapa galau? Ada yang naksir apa gitu. Kadang kita itu pura-pura kayak gitu ya, biar kita masuk dulu gitu ya. Meskipun nanti kita harus mengarahkan, itu gak baik loh kayak gini, ini boleh, ini gak boleh gitu. Tetapi kehangatan yang ada di keluarga ini menjadi sangat penting di era digital seperti ini ya. Karena banyak anak yang terpapar gadget, itu salah satu penyebabnya adalah faktor biologis dan faktor sosiologis. Apa artinya? Dengan kondisi faktor sosiologis itu, dia lagi punya hubungan sosial yang tidak baik, entah di keluarga yang tidak bisa memberikan kehangatan, entah dia anak-anak yang introvert gitu ya. Jadi kalau dilihat dari survei statistik, Indonesia itu ada penggunaan digital atau penggunaan gadget di anak-anak
di atas 5 tahun itu 88,99%. Tinggi sekali. ya Ustazah Dan ya. Indonesia Masya itu Allah. nomor 4 di dunia. Penggunaan Penggunaannya. HP digital tertinggi itu adalah nomor 4 di dunia. Maka segala macam yang baru itu selalu ada di Indonesia karena memang jadi target pasar gitu ya. Dan ini tertinggi. Dan kenapa kemudian Asia, orang-orang benua Asia ini adalah benua yang paling tinggi penggunaan gadget, termasuk Indonesia. Kenapa? Karena kalau dilihat dari psikologi dan kemudian sosiologis ya, orang-orang Asia itu lebih banyak introvertnya, tidak banyak bercerita dibanding mungkin orang-orang Eropa yang kadang lebih banyak bercerita gitu ya. Kita sering banyak lebih memendam, nggak enak gitu ya. Itu berakibat dia kemudian larinya ke HP. Sama dengan anak-anak, ketika kemudian mereka diem di rumah, tidak ada yang menyapa atau merasa anak-anak yang introvert atau anak-anak yang kemudian dalam lingkungan yang secara komunikasi nggak sehat, biasanya dia lebih asik di dunia maya, ya kan? Betul. Daripada ngobrol dengan keluarga atau ngobrol dengan orang tuanya. Kita ngobrol sama orang tua juga paling disuruh belajar, suruh ibadah gitu kan. Gitu. Dia pasti lebih asik ke sini gitu ya. Maka tadi sekali lagi kunci untuk anak-anak yang kemudian punya pola komunikasi ini harus dikuatkan karena faktor-faktor seperti itu. Dan ingat 20% itu anak di Indonesia, 19,5% itu yang sudah kena adiksi gawe. Banyak sekali ya Ustazah. Banyak ya, sekali gitu. Itu makanya rumah sakit jiwa itu yang sakit banyak diantaranya adalah karena adiksi gawe ini, kecanduan gawe itu. Masya Allah. Gitu. Berarti memang ini ya Ustazah, untuk mengatasi adiksi gawe ini memang orang tua itu harus dekat gitu ya Ustazah dengan anak ya Ustazah. Jadi memang hatinya tuh harus sudah tersambung dulu gitu. Nah tadi saya sedikit terkulik dengan tadi yang anak SMA itu kan kadang biasa lebih canggih gitu Ustazah daripada orang tuanya gitu, karena mereka merupakan generasi digital native Ustazah, di mana mereka lahir itu mereka sudah sangat kenal dengan dunia gadget gitu Ustazah. Nah terkadang orang tua itu kalah dengan anaknya gitu. Nah, itu solusi untuk orang tua yang seperti itu supaya tetap bisa memantau anaknya dalam jalur aman itu seperti apa Ustazah? Yang pertama tadi ya, pola komunikasi yang sehat ya. Artinya kita sama anak itu memang harus akrab. Kalau akrab biasanya anak-anak apa-apa cerita. Yang kedua, kita juga harus tahu teman anak-anak kita. Kalau temannya tahu, biasanya insya Allah anak-anak kita agak aman ya. Artinya kan, oh ini teman akrabnya ini gitu, terpantau kamu mau kemana ini terpantau gitu ya. Kita sampai kemudian tahu HP-nya teman-teman anak kita, supaya kemudian yaitu aman gitu ya. Meskipun kadang terkoneksinya itu di dunia jauh sana gitu kan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah selain pola komunikasi, terus kemudian keakraban, terus kemudian kita juga tahu teman-teman anak-anak kita. Yang ketiga adalah sibukkan anak itu pada hal yang positif ya. Jadi biarkanlah yuk kita masak bareng yuk, misalnya liburan kan. Ya masak bareng ya, aku lo nggak bisa, coba cari Kak, ada menu yang menarik apa, yuk kita praktek bareng. Nah itu salah satu, kemudian satu akrab, dua memanfaatkan digital, yang ketiga juga terbangun kehangatan ya dengan orang tua gitu. Nulis bareng kalau itu yang mungkin punya hobi yang sama ya, antara orang tua dengan. Tapi kalau di rumah mungkin yang paling bisa dikerjakan ya craft,
atau kemudian memasak gitu kan, atau mungkin kecantikan, mungkin kalau perempuan sama perempuan kan, itu loh ini gimana ya caranya, semuanya ada di sini kan, sehingga memang benar-benar akhirnya jadi sesuatu yang asik. Jadi anak tidak asik dengan sosmed terus, gitu kan, tetapi bagaimana HP ini menjadi sumber belajar bagi anak dan orang tua, gitu kan. Apa namanya? Ya saat liburan kan memang kita ingin gitu ya. Oh mau pergi bersama gitu. Coba cari referensi di sini. Atau mau ngisi dengan ya itu yang paling asik ya memasak lah gitu ya. Kemudian bikin craft kalau suka, berkebun lah, menanam lah gitu. Semuanya ada di sini. Menata rumah lah, membikin desain lah gitu kan. Nah, itu semuanya ada di sini. Sehingga sekali lagi ini menjadi sumber belajar. Tetapi ini butuh waktu. Orang tua perlu berkorban terhadap anak dalam hal waktu. Karena tidak selalu orang tua punya waktu ya, karena kerja gitu ya. Sekarang kan gak ada orang tua yang hanya di rumah ya. Semua punya kesibukan itu ya. Kemarin saya barusan ada wali santri, saya emang gak kerja Ustazah gitu. Tapi saya sibuk banget dengan banyak organisasi yang saya ikuti. Ya, artinya itu kondisi sekarang gitu ya. Tetapi ketika liburan ingat bahwa yang menjadi guru itu adalah orang tua. Ya, betul. Jadi memang pendidikan anak itu memang berasalnya dari keluarga dulu, dari rumah gitu ya Ustazah. Jadi memang orang tua itu memang harus benar-benar kuat gitu dalam mendidik anak gitu ya Ustazah. Nah, ini Ustazah, saya jadi teringat Rasulullah kan juga pernah bersabda Ustazah. Jadi dalam mendidik anak itu memang orang tua itu harus beradaptasi dengan perkembangan zaman anaknya gitu. Apakah itu termasuk orang tua itu harus tahu tren-tren masa kini Ustazah? Kan sekarang tren-tren itu kan banyak sekali nih Ustazah. Nah, itu apakah termasuk orang tua itu harus mengetahui tren apa yang ada saat ini atau bagaimana Ustazah? Kalau mengetahui, mengikuti itu harus ya. Jadi jangan sampai nanti dihapusi sama anaknya, gitu kan? Karena saking tidak tahu menahu tentang apa ini apa isinya atau apa gitu ya. Apalagi yang sosmed yang mungkin benar-benar kita sudah, kami ya, generasi saya misalnya, itu kadang memang sudah jauh ketinggalan gitu ya. Sehingga nggak apa-apa, orang tua memang perlu tahu tentang kecanggihan ini gitu ya. Sehingga sekali lagi menjadi sumber belajar bersama gitu ya. Kalau saya gitu, hanya memang pada poin-poin tertentu untuk kemudian aplikasi yang sangat canggih kemudian kita bingung ya nggak perlu banget ya. Tapi kalau misalnya memang ini sebagai sumber belajar yang bisa digunakan bersama-sama, ya nggak apa-apa orang tua tahu gitu ya, supaya kemudian paling nggak tidak ditinggalin sama anak-anak gitu ya. Sebagai orang yang kemudian mamaku nggak tahu menahu gitu ya, mama yang generasi tua gitu kan. Jadi kayak nggak asik gitu bagi anak-anaknya gitu. Nah, memang berarti saat ini memang orang tua dalam mendidik anak itu memang harus mengikuti perkembangan zamannya gitu ya. Jadi kita tidak bisa sebagai orang tua itu semata-mata tidak boleh mengizinkan anak untuk memegang gadget ya Ustazah. Jadi memang ada manfaat, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, apa upaya orang tua Ustazah jika dalam di rumah itu anak itu sudah kecanduan gadget, dan itu antisipasinya bagaimana Ustazah? Supaya anak itu terhindar dari hal-hal negatif hasil dari teknologi digital ini Ustazah. Kalau dia sudah terpapar misalnya ya, ini kok kelihatannya memang dia berdasarkan ciri-ciri dia sudah terpapar. Ini memang akhirnya kita perlu ke medis ya. Ke medis. Perlu ke langsung. Untuk ngecek terpaparnya tingkat sejauh apa. Kalau memang dia sudah nyata-nyata, ini memang harus ke psikolog tumbuh kembang anak untuk kemudian mengetahui sejauh mana dia bermasalah gitu. Karena kalau sudah benar-benar terpapar itu ada tingkatannya kan. Artinya kalau kemudian memang dia sudah kayak tadi ya, kalau emang benar-benar ini sudah kecanduannya sudah banget gitu, sudah tidak bisa dipisah, bahkan sampai depresi, sudah sampai nangis, sudah sampai nggak bisa hidup tanpa ini, sementara dia game terus gitu. Ini kan yang kemudian memang harus dengan
terapi-terapi gitu ya, yang kemudian kita serahkan kepada ahlinya untuk ngecek tumbuh kembang anaknya sampai seperti apa gitu. Tetapi bagi orang tua yang belum gitu, yang mudah-mudahan tidak, antisipasinya adalah tadi ikuti bagaimana pola pendidikan yang sebagian tadi sudah kita jelaskan ya, supaya kemudian tidak terpapar gitu ya. Sibukkan dengan buku misalnya, itu sangat membantu banget ya. Anak sibuk dengan buku, anak sibuk dengan menghafal Al-Quran gitu kan. Itu subhanallah, itu sangat-sangat membantu sekali anak-anak yang kemudian kalau sejak awal dia sibuk dengan membaca ya, dia itu nanti pasti yang dicari itu tetap buku. Meskipun zaman sekarang sekali lagi nggak bisa lepas dari ini ya. Tetapi kalaupun dia buka ini, itu pasti insya Allah untuk hal yang tadi positif, orientasinya bermanfaat gitu ya. Dan satu hal mungkin yang perlu kita tekankan bersama adalah kondisi di dalam rumah yang kemudian perlu dibangun sikap religi ya, atau kemudian bi'ah yang kemudian mendukung bagi sebuah visi misi keluarga itu ya. Bagaimana kemudian kebiasaan sholat beribadah, berdoa bersama, atau kemudian di masjid bersama, atau kemudian membaca Al-Quran bersama gitu ya. Itu insya Allah tetap akan mengurangi hal-hal yang kemudian membuat anak kita terpapar ya. Karena kesibukan-kesibukan seperti itu paling tidak mengantisipasi hal-hal yang kemudian negatif bagi anak-anak kita. Gitu. Ya tadi saya salah satu solusi Ustazah untuk mengantisipasi dampak negatif dari gadget itu salah satunya membaca. Tetapi Ustazah, anak-anak zaman sekarang itu sangat sulit sekali mau untuk membaca buku karena mungkin sudah dari kecil kan sudah tahu ini. Nah, bagaimana Ustazah cara menumbuhkan anak itu minat untuk membaca supaya dia teralihkan gitu dari gadgetnya? Kalau membaca itu memang katakanlah itu tidak bisa instan ya. Kalau membaca itu memang sejak bayi katakanlah itu memang perlu dipoles, dibangun, dikuatkan kebiasaan-kebiasaan sampai kemudian kita berikan buku, kita berikan sampai kemudian memang dia bisa mencintai buku itu. Memang ini ada tahapan-tahapan sendiri ya untuk bagaimana membangun budaya membaca di keluarga itu ya. Ada buku bayi itu berbeda dengan buku usia SD itu berbeda itu ya. Bagaimana melatih anak bayi cinta buku, karena cinta buku itu tidak sama dengan bisa membaca. Nah, yang perlu ditumbuhkan di keluarga adalah bagaimana sebuah keluarga itu membangun budaya baca. Tidak sekedar anakku sudah suka membaca, maka ini sekolah-sekolah yang SD ke bawah, SD itu ya harus paham dengan ini, bahwa tidak targetnya itu tidak sekedar bisa membaca, tapi bagaimana membangun budaya baca. Tuh. Kalau anak sudah membangun budaya baca, dia tertarik dengan buku gitu ya, itu memang insya Allah sangat membantu. Sangat membantu di era-era sekarang yang kemudian hiruk pikuk dengan gadget ya. Meskipun sekali lagi ini tidak bisa dipisahkan, tetapi kalau kemudian mereka itu biasanya punya koleksi banyak buku di rumah, dia itu biasanya ya cari referensinya lewat digital ini, mau beli buku lewat digital. Tapi kan nanti juga dia dialihkan kesibukannya dengan buku itu lagi. Gitu. Atau dengan tadi kegiatan-kegiatan positif yang tadi sudah kita gambarkan gitu ya. Gitu. Berarti memang kebiasaan membaca itu memang harus dimulai dari sejak dini ya Ustazah. Tadi betul. Seperti yang awal Ustazah katakan itu 5 tahun utama, itu 5 tahun pembentuk gitu ya Ustazah. Jadi kita sebagai orang tua memang harus benar-benar bisa tegas terhadap anak di era digital ini gitu. Nah, mungkin sebelum memasuki sesi terakhir Ustazah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau mungkin closing statement dari Ustazah terkait mendidik di era digital ini? Iya.
anak adalah titipan Betul. Allah kepada kita ya, sehingga kita perlu menjaga fitrah anak itu tadi gitu. Nah, upaya-upaya untuk mengembangkan fitrah tadi yang diantara adalah menjaga tauhid dan menjaga pengembangan potensi anak itu tidak bisa dilepaskan dari kita boleh memanfaatkan digital, yang kemudian digital ini adalah bebas nilai ya, tergantung siapa yang kemudian memanfaatkan. Untuk itu bagi orang tua yang kemudian mendidik di era sekarang, apa sih yang kemudian perlu kita kuatkan tadi lah, bagaimana nilai-nilai tauhid itu menjadi dasar bagi pola pendidikan anak-anak kita dimanapun, terutama di keluarga gitu ya. Nilai-nilai tauhid yang kemudian ditumbuhkan di keluarga akan menjadi batasan-batasan yang kemudian anak itu katakanlah takut ketika kemudian menyelam pada sesuatu yang kemudian dosa gitu ya. Selain itu adalah bangun kehangatan di keluarga, bangun keakraban, kebahagiaan di keluarga gitu ya. Karena ketika anak-anak itu bahagia, dia juga akan memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Dan ketika anak-anak itu hangat dan kemudian akrab di keluarga, itu pun juga akan memberikan keamanan bagi anak-anak itu untuk kemudian tidak lari kepada gawe ini, sehingga menyelami gawe dengan kondisi yang merasa tidak punya teman gitu kan. Kalau sudah merasa nggak punya teman, larinya ke sini, nggak ada siapa-siapa, larinya ke sini. Nah, ini memang harus waspada, apalagi anak-anak SD, anak-anak SMP. SMP. Iya, SMP ini masih perlu peralihan ya, kan untuk dari anak-anak ke ya, remaja. apalagi kadang kita tahu ya, serangan-serangan di sini sudah sangat kuat gitu ya, sehingga kadang anak juga pengen eksis gitu kan, dengan kalau nggak tahu, dia bisa seperti ya nggak tahu informasi Iya, gitu ya, betul, maka betul. kadang hanya karena eksis itulah anak-anak itu menyelami sesuatu yang kadang tidak pas gitu. Nah, satu hal yang perlu dikuatkan lagi adalah doa daripada orang tua ya. Ya. Orang tua tidak boleh lepas dari doa di era sekarang ini ya, supaya anak-anak kita itu terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Ya, Berarti itu memang sangat penting ya doa itu orang tua. itu menjadi sesuatu yang kemudian segala-galanya lah. Iya, betul. Ya, jadi bisa kita simpulkan ya Ustazah setelah kita diskusi 45 menit tadi, jadi memang semakin berkembangnya teknologi digital itu memang semakin besar gitu tantangan orang tua dalam mendidik anaknya sesuai dengan perkembangan zamannya gitu. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai lengah, dan kita memang harus kompak antara ayah dan ibu, karena pendidikan itu tidak hanya berpatok di ibu saja ya Ustazah. Iya, Jadi betul. ayah pun juga sangat berperan penting bagi orang tua gitu, bagi anak-anak untuk dalam mendidik dalam era digital ini. Nah, semoga sebagai orang tua ataupun pendidik, semoga kita bisa menjadi tidak lelah belajar untuk terus belajar mendidik anak-anak kita dalam memberikan pola asuh yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, mungkin sekian Ustazah kurang lebihnya diskusi pada malam hari ini. Saya selaku host pamit undur diri. Jazakumul khair terhadap Ustazah Eli atas materinya yang sangat luar biasa gitu ya Ustazah. Dan terima kasih kepada pemirsa Ibaska TV yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.